Ranperda pengelolaan limbah. Limbah domestik dikelola pemerintah daerah. Apa keuntungannya? Seiring dengan semakin berkembangnya Kota Pekanbaru, pada sisi lain juga mengakibatkan munculnya sejumlah dampak. Salah satunya adalah terkait persoalan lingkungan hidup. Salah satu persoalan lingkungan yang cukup menjadi sorotan saat ini adalah terkait dengan menurunnya kualitas air pada sejumlah sungai utama yang mengalir di Kota Bertua, seperti Sungai Siak dan Sungai Sail. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi adalah akibat kurangnya sarana sanitasi. Kondisi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pengumpulan air limbah hingga fasilitas pengolahan yang bisa mengimbangi perkembangan tersebut. Kondisinya bukan tidak mungkin akan semakin mengkhawatirkan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bertua pada beberapa dekade belakangan ini. Apalagi jika peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak disertai dengan fasilitas pembuangan air limbah yang sepadan pula. Sementara di sisi lain, Kota Pekanbaru pernah mencatatkan sejarah emas dengan keberhasilannya meraih penghargaan Adipura, lambang dan supremasi tanda kebersihan sebuah daerah. Sebuah kondisi yang jelas bertolak belakang dengan prestasi yang pernah diraih tersebut. Berdasarkan kondisi itu, pemerintah Kota Pekanbaru tergerak untuk mempertahankan reputasinya sebagai salah satu kota terbersih di negeri ini, khususnya yang terkait dengan fasilitas sanitasi dan air limbah. Bila ditilik lebih jauh, Kota Pekanbaru sebenarnya telah dilengkapi dengan peraturan daerah yang tujuannya untuk menetapkan standar mutu untuk limbah dan industri, biaya untuk volume limbah dan perizinan. Begitu pula desain standar untuk konstruksi limbah terkait, hingga manajemen air tanah dan standar persyaratan manajemen kebersihan. Namun hingga sejauh ini, belum terlihat adanya peraturan daerah yang mengatur lembaga yang melaksanakan operasional dan pemeliharaan atas masalah tersebut. Selain itu, masih terdapat kerancuan dalam peran organisasi perangkat daerah dalam kebijakan, peraturan, dan operasional. Kondisi itu terdapat pada hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengolahan air limbah, pemerintahan dan kemitraan dengan pihak swasta. Hal ini meliputi peraturan mengenai kualitas layanan, pemeliharaan, mekanisme pembayaran, prosedur operasi, pengawasan, dan monitoring dan evaluasi. Saat ini, sudah dilakukan pembangunan jaringan perpipaan untuk pengelolaan air limbah domestik di Kota Pekanbaru. Langkah ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan layanan sanitasi masyarakat sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan akibat air limbah domestik yang dibuang secara langsung ke sungai maupun tanah. Dalam hal ini, air limbah domestik akan dikelola dengan lebih maksimal, di mana pengelolaannya dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah dari rumah-rumah warga secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat sebelum dibuang ke badan air permukaan. Awalnya, air limbah yang terkumpul di septic tank disedot dan dialirkan melalui pipa ke jaringan limbah menuju stasiun pompa. Selanjutnya, limbah domestik yang telah dikumpulkan tersebut diarahkan ke tempat pembuangan air dan mengalami proses pengolahan sebelum akhirnya dinyatakan layak untuk dibuang ke badan air permukaan. Dalam hal ini, diperlukan sebuah peraturan daerah untuk menjamin tata kelola air limbah yang melibatkan masyarakat dan juga struktur pemerintah daerah. Mengingat betapa vitalnya peran pengelolaan air limbah domestik ini. Berbagai masukan dari masyarakat juga dipandang perlu untuk didengar, sehingga diharapkan peraturan daerah yang akan dibentuk tersebut betul-betul sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah tanpa mengabaikan harapan dan keinginan masyarakat Kota Bertua. Khususnya terkait pembangunan yang diharapkan bisa berjalan dengan lebih terencana dan tersusun baik. Sehingga pembangunan pipa air limbah yang tengah berlangsung, khususnya di kawasan padat lalu lintas, tidak berlama-lama dan mengakibatkan banyak aktivitas masyarakat jadi terganggu. Berangkat dari hati yang bersih dan niat yang jernih, kami ucapkan selamat berdialog dan selamat berdiskusi. Semoga dari dialog ini menghasilkan sebuah masukan yang bermanfaat bagi segenap masyarakat Kota Bertua. Jembatan Siak tinggi menjulang jadi penghubung lewat daratan. Tanjak Putra Madani kembali datang. Ranperda pengelolaan limbah mohon diberi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tanjak Putra Madani kembali hadir
ke tengah ruang Anda. Sebuah acara yang digagas oleh DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka meminta masukan dan juga sosialisasi rancangan peraturan daerah yang akan dibahas oleh DPRD Kota Pekanbaru. Saya, Dewi Alizar, seperti biasa akan memandu acara ini hingga 60 menit ke depan, dan tentu saja kita harapkan acara ini dapat memberi manfaat dan juga memberi masukan kepada DPRD Kota Pekanbaru untuk membahas rancangan peraturan daerah ini nantinya. Dan untuk malam hari ini, ranperda yang akan kita bahas adalah ranperda pengelolaan limbah. Dan untuk itu telah hadir di studio 3 orang narasumber. Yang pertama ada di sebelah kanan saya, Bapak Nurul Ihsan. Beliau adalah anggota DPRD Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Nurul Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang di tengah ada Bapak Profesor Dr. Saryono, akademisi. Selamat malam dan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Saryono. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, yang paling kanan ada Bapak Saiful Agustianto dari PUPR Kota Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, dalam upaya pencegahan dan menghindari penyebaran COVID-19, maka kami menerapkan protokol kesehatan kepada semua yang terlibat dalam acara ini. Dan pemirsa, telah kita lihat dan kita ketahui bersama di Pekanbaru saat ini cukup banyak penggalian pipa, ya, perpipaan dalam rangka untuk pengelolaan air limbah domestik. Dan ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran. Dan ranperda yang akan kita diskusikan malam hari ini adalah ranperda untuk menjamin tata kelola air limbah tersebut. Nah, apa saja nanti yang akan diatur dalam ranperda ini, mengingat proyek perpipaan ini adalah sebetulnya proyek dari pusat, gitu. Baik, kita tanyakan dulu kepada Bapak Nurul Ihsan, anggota DPRD Kota Pekanbaru, sebetulnya tujuan dan apa saja yang akan dibahas atau yang akan diatur di dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah ini nantinya, Pak Nurul Ihsan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita berbicara masalah perda, alangkah baiknya kita merunut dulu proyek ini turunnya kapan. Oke. Dari pemerintah pusat. Mungkin proyek ini diminta oleh pemerintah Kota Pekanbaru sebelumnya di tahun 2021. Kemudian beriring waktu Diminta tahun 2021. 2011, mohon maaf. 2011. 2011. Jadi beriring waktu di 2016 itu diadakanlah PKS-nya. Waktu itu masih zaman 2011 berarti zaman Pak Herman, di 2016 di zaman Pak Firdaus. Kemudian di 2018 pelaksanaan proyek turun anggaran dari bantuan ADB Bank Dunia. 2018 ya, Pak ya? 2018. Jadi kurang lebih sekarang udah berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun mau berjalan. Dengan berjalannya proyek ini, tujuan utamanya tentunya kita menginginkan kualitas lingkungan dan air untuk wilayah Kota Pekanbaru ini itu mendapat kualitas yang sangat layak untuk dikonsumsi bagi kehidupan masyarakat, khususnya Kota Pekanbaru. Bagaimana dampak dari pengaruh limbah industri rumah tangga ini kalau tidak dikelola dengan baik, itu efeknya sangat luar biasa terhadap kesehatan anak-anak kita ke depannya. Jadi ada yang beranggapan di dalam hal ini pengembang atau warga yang membuat rumah, dia merasa bangga dengan septic tanknya udah 2 tahun, 3 tahun tidak penuh. Padahal dia tidak tahu air itu merembes kemana-mana gitu. Jadi bisa itu merembes ke saluran depan atau kembali lagi ke sumur bor mereka. Jadi itu yang dikonsumsi balik. Jadi untuk menghindari ini perlunya terobosan dari pemerintah sebelum ini meminta kepada pemerintah pusat untuk diadakan proyek IPAL ini. Jadi salah satu tujuannya memang untuk
lingkungan Kota Pekanbaru ini bagaimana terkelola dengan bersih dan sehat. Ya. Jadi di dalam rancangan peraturan daerah ini nanti apa yang diatur? Tentang apanya, Pak? Tentang lembaga atau lembaga yang mengelolanya kah, atau tentang keharusan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan ini, atau seperti apa, Pak? Jadi di sini ada sub pasal per pasalnya, tanggung jawab dan kewajiban. Jadi tanggung jawab pemerintah mengadakan atau melaksanakan proyek IPAL ini, kemudian kewajiban masyarakat, semua rumah yang dilalui oleh jaringan-jaringan ini wajib, itu kedepannya nanti masyarakat ini diwajibkan menyambungkan instalasi dari kamar mandi, pembuangan kamar mandi dan cucian piring, itu tidak lagi ke parit, langsung dibuang. Itu jadi nanti ke jaringan saluran IPAL ini. Mereka harus membuat pipa sendiri ke jaringan itu atau dibuatkan oleh pemerintah dalam proyek ini? Kalau untuk tahap awal ini, kalau bagi yang lagi membangun, itu kita mengharapkan mereka menyiapkan pemipaannya sampai di depan halaman rumahnya. Dalam arti kata ini dikontrol dia. Nanti kita yang menyambungkan melalui pemerintah Kota Pekanbaru, itu nanti melalui anggaran APBD dia untuk melanjutkan sambungannya ke depannya. Tetapi bagi yang belum, ini ada dari target IPAL ini, ada targetnya 11.000, kurang lebih 11.000 sambungan rumah yang dilalui nanti. Jadi dari 11.000 ini mungkin dari bantuan dari pemerintah pusat itu 1.000 sambungan rumah itu telah dikerjakan di daerah Sukajadi, Kecamatan Sukajadi. Untuk 10.000-nya nanti secara bertahap pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan anggaran dia untuk penyambungan dari rumah ke rumah itu sekitar 10.000 hingga di 2025. 2025, masih 4 tahun lagi proyek ini akan terus, ya kita akan dihadapkan dengan penggalian terus-menerus ya Pak, sampai 2025 berarti Pak ya? Tetapi perlu diingat, di 2025 itu harus selesai 11.000. Jadi proyek ini mesin bisa berjalan, minimal jaringan harus terpasang sekitar 4.000 SR. Jadi kepada masyarakat Kota Pekanbaru mungkin agak bersabar juga, mengingat pentingnya ke depan dari pengolahan limbah ini, untuk mungkin bukan kita rasakan 1-2 tahun ke depan, mungkin untuk puluhan tahun ke depan ini fungsinya sangat baik. Baik, kita ke Pak Saiful dulu Pak, dari PUPR. Sejauh ini apa yang telah dilakukan PUPR dan keterlibatan PUPR dalam Ranperda ini, dan tentu saja dalam proyek yang sedang dilakukan dan akan sampai 2025 nanti ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Pertama kali terima kasih atas undangan di dalam acara ini, khususnya terkait dengan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah. Sebagaimana yang dibilang Pak Nurul tadi, yang dari kebetulan beliau Ketua Pansusnya Perda, bahwa pembangunan IPAL Kota Pekanbaru ini khusus untuk konstruksinya, jaringan pipanya sampai jaringan instalasi pengolah, itu bersumber dana APBN, dana loan gitu. Iya, berarti pusat ya Pak ya? Ya, cukup besar, antara 700 sampai 800 miliar Bu, sampai selesainya. Itu dana loan gitu, dana ASEAN Development Bank. Pemerintah Pekanbaru dalam terkait pembangunan jaringan IPAL ini ada beberapa kewajiban semacam sharing gitu di awal-awal perencanaan pembangunan ini. Pertama, pemerintah kota menyiapkan lahan untuk instalasi pengolahnya. Kebetulan lahan itu berlokasi di daerah Rejosari. Rejosari berarti di daerah mana itu tepatnya Pak? Dia masuk Kecamatan Tenayan, Tenayan seberang Raya. Sungai Sail, arah ke apa? Bambu Kuning. Ya, Bambu Kuning. Berapa hektar itu Pak? Berarti sama dengan TPA ya, bukan tempat pembuangan akhir tapi tempat pembuangan limbah akhir. Tempat pengolahannya Bu. Tempat pengolahannya. Tempat pengolahannya. Berapa hektar disediakan di situ? Yang disediakan kalau tidak salah 14, tapi nanti yang dimanfaatkan untuk pembangunan instalasinya kalau saya tidak salah sekitar 6 apa 4 gitu. Itu. Jadi pengadaan tanah itu salah satunya menjadi sudah dibangun sekarang atau masih lahan saja? Sedang berproses. Sedang berproses. Jadi gini Bu, pembangunan instalasi pengolahan air limbah ini mulai dari jaringan yang lokasinya berawal dari Sukajadi, Senaplan, nanti masuk ke
Kecamatan Pekanbaru Kota sedikit, sebagian, kemudian masuk ke Kecamatan 50. Itu ada 4 kontraktor pelaksana. Oh, Adikarya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Utama. kemudian PP. Oh. 3 kontraktor ini, Adikarya, Wijaya Karya, Utama Karya, itu membangun sistem jaringannya, jaringan perpipaan. Oke. Untuk instalasi pengolahnya itu nanti itu dibangun oleh perusahaannya PP. Nah, jadi pembangunan ini secara bertahap terus berlangsung. Untuk yang Sukajadi dan Senaplan ini ada 2 nanti pembagiannya. Ada yang dikerjakan oleh Adikarya, ada yang dikerjakan oleh Wijaya Karya. Kalau untuk Sukajadi dan sebagian Senaplan itu insya Allah selesai 2023 ini harus selesai. 2023. 2003. Artinya mudah-mudahan keluhan masyarakat yang di Kecamatan Sukajadi. Ya, rumah saya di Sukajadi misalnya ya, Pak. Ya, Sukajadi Setiap mudah-mudahan hari itu loh Pak. keluhannya sampai akhirnya selesai Bu terhadap kondisi jalan. Karena ada kewajiban pelaksana sebagai kontraktor untuk mengembalikan kondisi jalan. Ya. Jadi di dalam anggaran itu, di dalam anggaran yang mereka kelola, Mereka itu harus sudah ada kewajiban memperbaiki kembali. mengembalikan kondisi jalan. Iya. Kemudian untuk yang sebagian Senaplan sampai Pekanbaru Kota nanti, mungkin Sudirman, mulai dari Simpang Agus Salim membawa ke Siak 4, kemudian masuk ke daerah Tanjung Ru, itu nanti dikerjakan oleh Adikarya. Instalasi pengolahnya itu yang dikerjakan PP. Jadi memang pekerjaan ini cukup kompleksitasnya cukup tinggi. Iya. Kemudian dampaknya juga cukup tinggi dan pemerintah kota cukup menyadari kondisi itu. Makanya di dalam sosialisasi, kontraktor juga didampingi konsultan pengawas tetap melakukan sosialisasi Bu, setiap pelaksanaan pada lokasi-lokasi dan titik-titik tertentu. Dan saya sebagai kepala UPT, kebetulan saya ditunjuk sebagai kepala UPT, tetap dilibatkan dalam sosialisasi. Dan harapan kami dari pemerintah kota melalui saya sebagai kepala UPT, kami memang minta masyarakat bersabar dengan kondisi ini. Karena memang inilah kesempatan kota dalam untuk membenahi masalah sanitasi, khususnya limbah buangan rumah tangga, air cucian, air mandi, dan air dapur. Inilah kesempatan kota untuk membenahi secara bertahap masalah sanitasi gitu. Tapi memang setelah digali kemudian sudah ada tulisan perpipaan itu, terus dibiarin seperti itu aja atau itu memang sudah selesai tapi belum diperbaiki atau gimana itu Pak? Jadi gini Bu, dapat saya jelaskan, itu galian-galian besar itu kan pembangunan manhole gitu. Namanya pembangunan manhole, lubang kontrolnya nanti gitu. Terhadap penggalian ini memang setelah selesai pengerjaan manhole itu, nanti ini akan pertama ditimbun dulu. Ditimbun, ada proses menunggu sampai kepadatan maksimal. Kepadatan maksimal. Karena kalau langsung diperbaiki jalannya, ini nanti rusak lagi gitu karena beban-beban kendaraan dan beban lainnya gitu. Ya mungkin sosialisasi informasi tentang ini nih yang masyarakat nggak tahu. Ya. Sudah selesai tapi kok dibiarin begitu ya? Jadi itu Bu. Kalau kemudian satu lokasi itu saja sudah full maksimal juga, itu pun kontraktor pelaksana tidak otomatis juga langsung memperbaiki kondisi jalannya. Karena pengembalian kondisi jalan ini kan ada kebutuhan hot mix, aspal gitu. Kemudian mobilisasi alat. Jadi secara teknis perhitungan untuk pengembalian kondisi jalan itu minimal kebutuhan aspal itu 100 ton gitu. Jadi beberapa titik yang membutuhkan mencukupi 100 ton barulah nanti kontraktor melaksanakan pengembalian kondisi jalan itu. Pertimbangannya apa menunggu kebutuhan 100 ton? Ini terkait efektivitas dan efisiensi anggaran mungkin. Karena mereka juga kan namanya kontraktor kan tetap ada perhitungan biaya mobilisasi tetap alat, ya anggaran ya Pak ya. biaya mobilisasi bahan gitu. Dan itu harus kita maklumi Bu, karena mereka bekerja dengan dibayar oleh anggaran negara dengan dana loan. Ya. Sedikit banyak itu menjadi pertimbangan efisiensi dan efektif dari sisi mungkin penggunaan anggaran mereka gitu. Baik. Ya. Baik, kita ke Prof Saryono dulu dari akademisi. Ya, Prof, anggota tim untuk lingkungan ya Pak, ya Prof ya. Mungkin bisa Prof jelaskan seharusnya seperti apa ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih. Yang pertama, kita apresiasi dulu pemerintah Kota Pekanbaru. Sudah memulai memikirkan ini jauh sebelum 2010. Mungkin dulu waktu itu dicanangkan
program Kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan lah istilahnya dulu kan ya. Nah, kata-kata itu diimplementasikan dengan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi itu, salah satunya lah dampak kesehatan lingkungan yang kalau kita lihat berpacu ini Pak. Ya, pertumbuhan penduduk kalau nggak salah lebih dari 4% per tahun, sementara ini aja juga belum selesai kan ya. Jadi memang pekerjaan yang mendesak. Tetapi kita apresiasi bahwa ini sudah dipikirkan jauh hari, ya, jauh sebelum Permen PU tentang pengelolaan limbah domestik itu kan tahun 2017 tuh. Dan untuk kota besar ditargetkan sampai 2027. Nah, kita sudah mau siap 25 tadi. 25 sebelum target dari Permen PU. Itu kita apresiasi. Mudah-mudahan itu menjadi program yang bermanfaat bagi kita semua, tentunya menjadi amalah bagi para pemimpin yang saat ini sedang memikirkan itu, karena ini untuk kesehatan semua orang begitu ya. Namun demikian, yang kita lihat sekarang itu langsung saja ke situasi ya, yang saya lihat mungkin perlu sosialisasi yang lebih. Karena kalau orang suka jadi mungkin dikasih tahu ya, tapi kalau kami yang di Panam datang, sumpah Kaget, serapah itu ngapalah pemerintah lama sekali nggak dibongkar-bongkar. Mereka tidak tahu, tidak tahu proyek apa. Ya. Bayangkan itu. Belum lagi sebetulnya kalau ini pun jadi nanti, kalau masyarakat juga tidak tahu, saya khawatir juga ini nggak jalan. Karena kalau kita lihat dari aturan, apakah itu namanya SSK, Strategi Sanitasi Kota Pekanbaru 2010-2026. Yang paling banyak kata-katanya itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi sejauh mana masyarakat ini diajak ikut berpartisipasi? Semua kalau pemerintah laksanakan sendiri dengan dana yang terbatas, itu sulit. Nah, partisipasi apa yang dimaksud? Ya, dalam saat pelaksanaan mungkin partisipasi supaya dia maklumlah kena macet, maklumlah mau ke rumahnya lama, oke. Tapi jauh lebih penting dari itu, kalau proyek ini selesai, mereka mau nggak ikut berpartisipasi? Contoh, misalnya orang buat rumah septic tank, dia bangga kata Pak Ketua Dewan, Pak Anggota Dewan tadi ya, septic tanknya nggak penuh-penuh. Wah hebat gitu ya. Padahal itu dikasih bolong kan, kalau penuh dia ngocor keluar kan. Itu terjadi di mana-mana. Masalahnya di mana? Nggak bisa Bapak mau kontrol itu nggak bisa. Yang penting itu pemahaman dia terhadap itu. Nah di mana porsi ini, siapa yang menyampaikan ini gitu. Jadi proyek pasti selesai, apalagi dengan dana bantuan dengan ratusan miliar pasti jadi. Tetapi yang paling penting juga menurut saya adalah kita sama-sama paham terhadap Kesling ini, dan untuk memberi pemahaman itu kan merubah perilaku. Itu tidak bisa membalik telapak tangan. Gampang diucapkan, sulit diimplementasikan. Tetapi bukan tidak bisa dilakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan pelan-pelan memberikan ini? Tentunya mulai dari TK, itu di Jepang gitu ya. TK, SD, kita pemahaman itu ada nggak kita berikan? Ya, peran lembaga pendidikan ya, Prof ya? Ya, pendidikan, tokoh agama. Saya cerita dengan Bapak tadi kalau misalnya bagaimana ustadz-ustadz kita kumpulkan, diberikan pemahaman tentang Kesling, sehingga dan sebetulnya sudah menyatu kan dengan agama Islam misalnya kan. Kebersihan sebagian dari iman. Implementasinya apa? Itu kalau berikan pemahaman dari surau, pelanggar, semua bergerak. Sehingga mereka merasa memiliki gitu. Jadi yang penting juga menurut saya, selain ini alhamdulillah proyek, dan ini bisa dilakukan di Kota Pekanbaru dan mudah-mudahan berhasil, dan memang betul nanti Kota Pekanbaru itu menjadi contoh dari kota-kota besar lain di Indonesia. Tetapi mungkin perlu lebih lagi diajak partisipasi masyarakat. Sebab kalau kita lihat dari SSK itu banyak partisipasi masyarakat. Tapi apa yang kita lakukan untuk itu? Itu yang saya lihat masih perlu ditingkatkan ya. Baik, menarik sekali Prof. Tapi kita sudah mengumpulkan pendapat masyarakat. Tapi tadi inti dari pembicaraan diskusi kita di awal adalah pentingnya informasi, sosialisasi, implementasi dari partisipasi masyarakat itu apa yang harus kita lakukan begitu ya. Dan kita dengarkan dulu masukan-masukan dan juga pendapat masyarakat mengenai
pengelolaan air limbah yang telah kami himpun. Saya udah lebih 1 tahun proyek ini jalan. Cara bekerjanya ini kita kurang tahu ya, bukan menyalahkan. Dibuka di sana, dibuka di sana, dibuka di sana, ini tinggal, berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang bertahun tidak selesai. Apa memang dari sononya nggak ada yang bisa berkomentar? Termasuk kalau menurut saya pemerintah setempat tidak ada. Belum pernah kena tegur orang ini kalau yang kita lihat. Setahu saya sampai sekarang tidak ada kontribusi dari perusahaan dan dari pemerintah. Kayak mana sekarang banjir-banjir di rumah kalau hujan lebat, nggak ada kontribusi dari pemerintah atau dari PT, sama sekali tidak ada yang kita terima. Saya tanya dari rumah, siapa nanti yang merusak lantai saya untuk memasukkan dari septic tank apa ini? Semua sudah di keramik misalnya, tidak bisa mereka jawab. Yang kedua, kalau tersumbat ini nanti ada memang 24 jam petugas untuk ini pengeceknya, enggak juga. Iya. Enggak juga mereka bisa jawab. Yang ketiga, kalau sekarang mungkin nanti untuk masuknya dikatakan murah lah untuk memasukkan per bulan misalnya. Terus kalau naik enggak mampu kami, siapa yang mengembalikan ke septic tank kami? Enggak juga bisa mereka jawab. Setelahnya ada IPAL nih, yang paling utama kali kemarin waktu musim hujan, sebentar aja ada banjir, udah masuk air. Karena paritnya mungkin terjadi pendangkalan tapi belum dikali, bilangnya mau dikali tapi tak kapan dikali nggak tahu. Janji mau dikali, ada tim lagi bilang, cuma tak kapan tuh nggak tahu. Ada hujan-hujan yang kemarin tuh, udah berkuah lah masuk ke rumah. Kalau kami sebagai warga sebagusnya secepatnya, karena gini kan udah ganggu nih kayak orang yang UMKM, udah mati UMKM sekarang nih. Berapa lama nih bilang satu nggak soal banjir, UMKM aja udah terdampak nih, udah banyak kedai-kedai yang kosong. Tengok kedai-kedai banyak yang kosong nih sekarang nih, nggak ada yang nyewa, kayak mana orang mau masuk? Saya nyampaikan keluhan itu aja, nanti dikerjain entah kapan. Kayak kemarin lah sini ada PDAM yang bocor, ditinggalkan kayak gitu aja karena hari mau lebaran. Akhirnya saya temuilah apanya kepala pengawasnya Pak Ilyas namanya kan, dikerjain timbun. Itu kan itu bekas PDAM bocor tuh, PDAM lama. Iya, tertimbun karena mau lebaran. Jadi datanglah Pak Ilyas, ada pengawas dia kan, dia yang ngerjakan. Baik, masih dalam Tanjak Putra Madani dan malam hari ini kita masih membahas tentang pengelolaan air limbah di Kota Pekanbaru. Ya, sudah kita dengarkan tadi masukan masyarakat, komentar masyarakat tentang penggalian pengelolaan air limbah di Kota Pekanbaru. Banyak sekali yang mengeluh. Ini ada legislatif, eksekutif. Tadi ada yang bilang kemana kami mau mengadu, tidak ada hotline-nya, minta nomor teleponnya tidak pernah dikasih, begitu kan. Padahal ya terutama UMKM juga pada mati, tidak ada yang datang karena susah, jalan terhambat. Dan ini masalah ya renovasi ini sebetulnya Pak ya. Ketika kita renovasi kita maklum bahwa ada perbaikan di sana sini, tapi sampai kapan akan begini itu yang mungkin dipertanyakan masyarakat begitu. Mungkin ke Bapak dari PUPR dulu. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Mungkin Bapak bisa kasih nomor telepon ketika keluhan masyarakat bisa mengadu kemana begitu sehubungan dengan adanya penggalian pipa pengelolaan air limbah ini? Ya, terima kasih Bu. Tadi saya sudah mencermati juga semua keluhan-keluhan masyarakat dan saya yakin masyarakat yang terdampak terhadap bangunan ini pasti semuanya mengeluh dan saya secara pribadi cukup memahami itu dan cukup memakluminya gitu. Tapi sekali lagi saya pertegaskan, itulah kondisi yang harus kita hadapi sekarang dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan ini. Karena kapan lagi Kota Pekanbaru sebagai yang menuju kota maju, menuju kota metropolitan punya instalasi untuk pengolahan air limbah ini gitu. Dan itu memang sudah menjadi tuntutan kota besar, karena kota besar dengan bertambahnya jumlah penduduk itu biasanya berdampak pada sanitasi kotanya kalau tidak dikelola secara baik gitu. Dan alhamdulillah Pekanbaru mendapat bantuan pemerintah pusat membangun instalasi IPAL ini gitu. Selain dari itu seperti tempat pengaduan
saya harus jujur mengatakan memang ini kan pelaksanaannya kan di pemerintah pusat, Bu. Di tingkat pemerintah kota itu nanti dia menerima hasil pekerjaan ini untuk dikelola instalasi pengolahan limbah nih. Kebetulan nanti di level UPT, unit pelayanan teknik dinas namanya. Dan kebetulan saya di situ nanti mengelolanya setelah ini selesai gitu. Selama ini memang kalau ditanya siapa yang harus dituju, memang saya tidak bisa jelaskan siapa yang harus dituju, tapi sebenarnya memang seharusnya harus juga ada peran pemerintah kota gitu untuk memberikan penjelasan ini. Karena memang sosialisasi itu sudah jauh-jauh hari pernah dilaksanakan. Tapi terhadap keluhan-keluhan ini ya wajarlah bagi saya, yang namanya masyarakat ketika ekonominya terganggu, ketika usaha ekonominya terganggu, mereka mengeluhkan. Dan ada juga yang bertanya, apa kami tidak dapat kompensasi gitu. Sewaktu pelaksanaan proyek ini akan dilaksanakan, ada wacana memberi kompensasi, tetapi ternyata kalau untuk dana pemerintah pusat, dana loan itu tidak ada gitu. Kalau pemerintah daerah bersedia, sementara kemampuan pemerintah daerah pun cukup terbatas gitu. Jadi memang tidak ada kompensasi yang bisa diberi ke masyarakat yang terdampak. Harapan pemerintah harapannya memang bersabarlah untuk kondisi ini. Kita tidak mau berlindung pada balik corona, tidak mau. Karena kita cukup menyadari bahwa ini memang memberi dampak ekonomi di dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi terkait kewajiban pemerintah kota dengan target 11.000 sambungan rumah itu, Bu. Ada kewajiban pemerintah kota untuk 10.000 sambungan nanti. Itu menjadi tanggung jawab. Jadi 1.000 dari pusat? 1.000 dari pusat, 10.000 itu dari pemerintah kota. Soal sumber dana itu nanti bagaimana inisiatif pemerintah kota lah melalui APBD. Apakah melalui dana DAK atau dana-dana yang lain. Itu inisiatif pemerintah kota lah untuk mencari sumber untuk pembangunan yang 10.000 ini. Dan perlu masyarakat ketahui juga, yang 10.000 ini memang itu memang pemerintah yang menyambung ke rumah, Bu. Bukan masyarakat gitu. Jadi masyarakat tidak dibebani lagi ya Pak ya? Tidak dibebani untuk pembangunan sambungan rumahnya. Tapi ada wacana bahwa mereka nanti akan dipungut biaya untuk pengelolaan ini? Sebelum sampai ke situ, ingin saya jelaskan dulu bahwa instalasi sambungan itu nanti yang 10.000 itu secara bertahap pemerintah kota itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah yang menyambungnya. Yang menjadi tantangan terbesar itu, mungkin ada tadi dari masyarakat juga mengomentari, misalnya kalau pipa sambungan rumah itu nanti melalui septic tanknya atau dapurnya atau kamar mandinya melalui keramik itu dipecah gitu. Ada pecah, mereka rata-rata kan nggak mau dipecah karena nanti mencari yang serupanya ada susah kalau sudah lama. Dan itu memang menjadi tantangan gitu, menjadi tantangan supaya mereka nanti bisa memaklumi kondisi itu. Dan itu memang tanggung jawab kota lah memberi pengertian yang mana. Dan kita pun mungkin tidak bisa langsung memaksakan supaya mereka mau, tetapi mungkin secara bertahap kita coba akan kita cari beri penjelasan gitu. Nah, jadi kemudian terkait retribusi itu memang ada rencananya kena retribusi. Karena kalau yang dibilang Pak Prof tadi kan ada partisipasi pemerintah masyarakat gitu kan. Bukan hanya dalam pengelolaan air limbah, berarti tapi partisipasinya dalam retribusi ya? Ya, artinya itu salah satu bagian gitu kan. Berapa itu wacananya nanti? Perdanya sedang disiapkan, belum masuk ke DPR, belum masuk ke DPRD setahu saya, baru mau perda air limbahnya saja. Nanti terkait retribusi nanti mungkin bisa kami bicarakan dengan bapak-bapak di anggota dewan gitu. Ya, mungkin ke Pak Nurul ya, Pak Nurul. Gimana Pak Nurul tanggapan masyarakat tadi dan retribusinya yang tentunya kita memikirkan kemampuan masyarakat untuk bisa retribusi ini tidak memberatkan begitu Pak. Jadi inilah perlunya kita duduk bersama dengan pemerintah kota dalam hal menyusun peraturan daerah itu jangan sampai pemerintah menambah beban hidup masyarakat. Jadi itulah perannya pemerintah itu bagaimana masyarakatnya sejahtera dan tidak dibebani. Jadi kami cukup mengawasi juga pasal per pasal yang ada nanti di dalam peraturan pengelolaan limbah air limbah domestik ini. Jadi kami bersama OPD, tenaga ahli kami mungkin nanti masukan-masukan dari masyarakat, mungkin profesor bisa juga menambahkan nanti. Seperti yang dibilang profesor tadi, program ini mungkin bisa
terlaksana atau tersampaikan dengan baik melalui dunia pendidikan, tokoh-tokoh agama. Kenapa kata Pak Prof tadi, yang di sini yang digali Sukajadi, pendatang mungkin dari Panam. Dia ada capek-capek dari sana mau memburu waktu umpamanya 5 menit harus sampai gitu, tahu terjebak macet gitu. Jadi berlobang mungkin sana sini salah jalannya. satu tokoh agama tadi sangat perlu juga. Mungkin nanti pas kita menyusun lebih detailnya nanti isi pasal per pasal ini nanti mungkin kita bisa sharing juga sama nanti mungkin kita panggil bagian dari IKMI-nya atau IKADI-nya atau tokoh-tokoh agama dari kepercayaan lain, nanti bisa juga kita panggil sharing untuk menyampaikan manfaat, pertama manfaat, yang kedua kapan proyek ini selesai, kemudian nanti masyarakat itu yang harus menjadi kewajiban dia apa aja, mungkin tadi melalui retribusi, mungkin kita belum berbicara masalah perda retribusinya, tetapi kita jamin kami sebagai wakil rakyat ini mengusahakan seminim mungkin beban hidup itu untuk masyarakat Kota Pekanbaru ini kita perjuangkan seminim mungkin. Iya, baik. Ke Prof. Saryono, tanggapan dari keluhan masyarakat tadi gimana, Prof? Ya, jadi kelihatan juga kesimpulannya kurang sosialisasi jadinya kan. Jadi tetap ya, tidak Prof, ya? tahu atau ekspektasi yang belum Bapak buat dia sudah minta. Iya, iya. Contoh tadi, kalau mempet gimana, nyambungnya gimana, padahal renperdanya baru akan dibuat. Jadi paslah acara ini supaya masukan itu kan Pak ya. Nah, kembali ke yang mereka sampaikan adalah kesannya memang ketidakpahaman. Terus yang poin terkunci tadi itu, kalau restribusi saya rasa Pak masyarakat kita itu sangat manut ya. Kalau welcome. Ya, artinya profesional. Dia mau bayar tetapi mampet ada yang ngulek. Pipa bocor datang cepat gitu kan, pipa bocor berbulan-bulan udah datang dia sumpah serapah lagi kan gitu. Jadi sebetulnya profesional bagaimana tadi lembaga pengelola ini Pak dibuat seprofesional mungkin gitu ya, dengan aturan sejelas mungkin. Tapi kadang-kadang ini gampang diucapkan sulit juga dilaksanakan, masalahnya di lapangan kan kejadian di kita itu kan itu yang banyak tuh, yang itu ya. Nah contoh yang paling dikatakan tadi kan parit tersumbat, mana pemerintah tak datang-datang. Kalau beginilah terus, itu pemerintah nggak akan bisa itu. Tetapi begitu dia nyapu rumah, nyapunya ke parit. Itu. Coba kalau dia nyapu rumah, nyapunya itu diambilnya sampah, jangan yang ada di parit dia keluarkan. Itu kan persepsi, pengetahuan, terus sosialisasi kita ke masyarakat gitu loh. Janganlah kalau nyapu ke parit, tapi coba kita lihat di mana-mana. Ya, di pasar misalnya kan ada sampah, dia tuh ke parit disampahkan. Begitu hari hujan mampet, pemerintah mana? Waduh, jadi pemerintah jadi capek. Nah jadi edukasi itu paling penting, pemahaman. Partisipasi masyarakat. Pemahaman kesehatan lingkungan, dampak kalau ini dilakukan, yang terdampak kan juga masyarakat sebetulnya. Cuma karena ketidaktahuan. Kebanyakan di kita itu ketidaktahuan. Apakah itu kesehatan masyarakat? Belum lagi dihubungkan dengan case gizi buruk, case stunting, case demam berdarah, itu banyak sekali dampaknya ke sananya itu. Yang kadang-kadang mereka tidak mikir dari sini bisa ke sini, bisa ke sini gitu kan. Stunting sekarang program nasional juga kan. Nah itu kan stunting kan salah satu hubungannya juga dengan sanitasi. Selain gizi ya. Kebersihan. Mungkin itu. Ya baik, baik Prof. Di studio kita juga sudah mengundang audiens yang mewakili masyarakat Kota Pekanbaru. Ada yang ingin menyampaikan keluhan atau memberi masukan mengenai pengelolaan air limbah di Kota Pekanbaru, silakan. Ya, baik, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selvia, selaku masyarakat Pekanbaru. Di sini mungkin saya ingin bertanya, mungkin saya sependapat dengan Bapak tadi, bahwasanya tentang penggalian ini, tentang pengaliran limbah ini, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Terbukti dengan teman-teman saya atau masyarakat yang sekitar yang ada di rumah saya pada bertanya, ini sebenarnya penggalian apa? Di Sukajadi ini penggalian apa? Kenapa sudah jalan 2 tahun tidak kunjung selesai? Mungkin saya sependapat juga tadi
bahwasanya masyarakat harus bersabar karena tidak ada yang instan seperti itu. Tapi keluhan kami dari masyarakat adalah berapa banyak UKM yang bisa dibilang mati karena penggalian jalan tidak bisa diakses, jalannya seperti yang dilewati itu tidak bisa diakses. Yang awalnya di lokasi tersebut tidak pernah terjadi banjir, tiba-tiba banjir. Kalau dibilang bersabar, mungkin 1 bulan 2 bulan masyarakat masih bisa bersabar. Hanya saja kalau 2 tahun bahkan 3 tahun atau lebih, bagaimana masyarakat bisa bersabar, Pak? Kalau untuk masyarakat yang menengah ke atas mungkin masih bisa tenang-tenang saja, besok masih bisa makan. Bagaimana masyarakat dengan masyarakat yang dari menengah ke bawah, yang makannya bergantung dari kerjaan setiap harinya, seperti itu, Pak. Kapan program ini bakalan selesai? Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi 11.000 lebih ya Pak ya, 11.000 ya Pak ya. Dan itu bakalan memakan waktu yang lebih banyak. Apakah tidak ada program dari pemerintah yang bisa mengatasi seperti kebanjiran yang diakibatkan oleh penggalian atau UKM-UKM yang tadinya aktif jadinya mati karena jalan yang tidak kunjung selesai seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Sama tadi dengan keluhan-keluhan yang sebelumnya ya, bahwa bagaimana dengan masyarakat yang mencari rezekinya dapatnya yang per hari gitu. Kalau pegawai ya per bulan, per hari. Nah setiap hari mereka tidak didatangi oleh pembeli begitu, dan itu sangat meresahkan dan bertahun-tahun, udah hampir 2 tahun. Ya mungkin silakan Pak Saiful. Iya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih juga untuk Adik atas tanggapan dari kondisi ini. Dan memang kita akui lah memang dampak ekonomi itu memang cukup berdampak lah dari pembangunan ini. Tapi mau tidak mau karena program ini harus jalan, dia tetap jalan. Cuman di dalam pelaksanaannya memang pada galian-galian yang mengganggu akses, itu kontraktor melalui konsultan pengawas itu selalu diingatkan tetap memberi akses. Dia pasti akan mengganggu, akses itu tetap harus dikasih. Kan nggak mungkin juga penggalian dilakukan tapi aksesnya seperti biasa itu nggak mungkin gitu. Cuman memang kadang-kadang ya ada juga kelalaian kontraktor dalam hal seperti itu, nggak peduli dengan akses. Harusnya akses itu tetap dijaga juga sebaik-baiknya supaya pergerakan ekonomi yang di sekitar itu juga tidak terlalu terganggu. Kalau terganggu pasti terganggu lah. Dan saya yakin itu pasti terganggu. Ya artinya akses itu tetap diberi sekecil apapun ruangnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di kebijakan kontraktor juga melalui konsultan pengawas, harapannya begini. Ketika ada usaha-usaha kecil masyarakat yang jualan di situ, diharapkan pekerja di situ juga membeli gitu. Istirahat minum, kan beli rokok gitu. Nah, jadi memang itulah salah satu usaha yang selalu diingatkan gitu. Jadi memang ini mengganggu tapi ada juga memberinya gitu kan. Melalui itulah berbelanja di warung-warung terdekat mereka bekerja, apakah makan, apakah minum gitu. Nah, itu memang itulah yang bisa dilakukan gitu. Kalau dia normal seperti biasa dan itu nggak mungkin sekali gitu. Tapi memang harus jujur juga, memang ada juga kelainan-kelainan gitu. Kondisi jalan itu dibiarkan begitu saja gitu kan. Dan itu ada rapat mingguan, evaluasi konsultan terhadap pelaksanaan di lapangan oleh kontraktor. Ada itu, selalu diingatkan gitu. Tapi bagaimana pelaksanaannya, pengawasannya mungkin itu yang perlu diapakan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait banjir, ada memang dampak banjir, harus diakui. Karena timbunan-timbunan galian-galian itu ada juga sebagiannya dia masuk ke dalam drainase selama pengerjaan itu. Dan itu tetap ada kewajiban kontraktor, pelaksana, tetap membersihkan itu. Tetapi mereka ini sering begini, begitu nunggu pekerjaan selesai dulu, baru sekali dibersihkan semua gitu. Masyarakat tidak sabar dengan kondisi itu, apalagi kemudian itu memberi dampak banjir akibat pendangkalan drainase gitu kan, tingginya sedimentasi di drainase gitu. Memang itu selalu diingatkan terus oleh konsultan pengawas, karena memang di dalam pelaksanaan konstruksi ini ada konsultan pengawasnya juga gitu. Dan itu setiap minggu, 2 minggu itu ada evaluasi apa progres seberapa besar progres lapangan, apa permasalahan dan kendala,
bagaimana dengan sosialisasi ke masyarakat, itu terus diapakan. Ada evaluasinya Ada, ya? ada Bu. Dan perkembangan evaluasinya seperti apa? Apakah dikatakan hanya baik-baik saja? Karena ini baru Sukajadi dan Senapelan, keadaannya sudah seperti ini. Nanti tambah lagi Panam, semuanya seluruh Pekanbaru sudah digali, tapi yang Sukajadinya masih seperti itu, belum mulus-mulus jalannya. Gimana itu Pak? Ya, jadi gini Bu, untuk pelayanan instalasi air limbah ini kan untuk tahap pertama ini kan hanya 4 kecamatan gitu. Sukajadi, Senapelan, sebagian Kota Pekanbaru, kecamatan kota, kemudian 50. Untuk seluruhnya belum. Karena kapasitas yang dibangun ini pun 8.100 meter per kubik per hari. Nah, dengan persyaratan tadi memang minimal tuh ada 4.000 sambungan rumah baru dia bisa dioperasionalkan gitu. Dan pemerintah kota harus mengejar minimal 4.000 tadi, dari 1.000 yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat ini, nanti ditambahlah oleh pemerintah kota 2.000 atau 3.000. Itu kapan pemerintah kota mulai Untuk tahun ini kita sudah mulai mendata Bu, masyarakat yang bersedia untuk sambungan rumahnya gitu. Apakah tunggu selesai dari pusat kemudian baru yang dari pemerintah kota? Tetap sambil jalan, paralel saja. Ini berjalan, pemerintah kota baru untuk kewajiban pemerintah kota 10.000 itu di tahap pertama ini kita mendata dari targetnya 2.500 sambungan dulu yang mau. 2.500 sambungan ini itu harapannya yang sudah pasti mau disambung gitu. Dan menurut saya masyarakat harus mau Bu. Karena dia kalau dia secara mandiri nanti dia berbayar masuk sambungan dan itu relatif mahal gitu. Macam seperti rumah ibu, putra ibu suka jadi. Kalau ibu kemudian rumah ibu dilalui jaringan pipa, ada survei dari pelaksana. Kalau harapan saya ibu harus mau gitu. Karena ibu tuh disambungan, tidak ada ngeluar biaya. Paling nanti bayar retribusi. Retribusinya saya yakin tidak terlalu mahal lah. Paling 8.000 per bulan. Yang masuk ke rumah-rumah warga ya. Ya. Nah, ketika mau minta sendiri itu bayar ya Pak ya? Kemungkinan bisa gitu, tergantung nanti perda retribusinya seperti apa mengatur. Yang kemudian akan dijabarkan lagi kan, perda kan akan dijabarkan lagi dalam perwako Bu. Nah, jadi harapan saya memang masyarakat mau disambungkan gitu. Ya. Baik ke Pak Nurul. Di Ranperda ini nanti apakah ada disebutkan tadi saya mendengarkan dari Pak Prof Saryono harusnya ada lembaga yang mengelola ini. Apakah nanti lembaga ini setelah ini selesai baru dibuat lembaganya atau dari sekarang ya termasuk mengelola masukan masyarakat ini mulai ada lembaga dari sekarang mungkin Pak? Ya baik, jadi ketika kita melakukan rapat internal, kemudian memanggil OPD semalam, kita menginginkan ini ada call center-nya, ya, betul. hotline-nya untuk pengaduan masyarakat yang terdampak. DPRD sudah memikirkan itu ya Pak ya? Ya. Jadi semalam sudah kita ajukan lagi, diusahakan dibuat secepat mungkin biar masyarakat ini tahu arah aduannya kemana. Iya. Jangan nanti masyarakat dari dampak ini adanya kecelakaan yang mengakibatkan kematian, tapi pemerintah tidak tahu. Jadi kalau masyarakat tempatan tahu hotline dia bisa menghubungi. Ini dampak dari ini loh. Ini dari ini. Jadi ketika tim pansus mengunjungi Kementerian PUPR di Jakarta semalam, kita memberikan juga masukan kepada Direktorat Jenderal sana, Dirjen bagian dari sumber daya air ini untuk memberilah teguran kepada kontraktor-kontraktor yang dalam hal ini ada pelaksanaannya 4 kontraktor tadi menggesah pekerjaan ini. Jadi yang selama ini mungkin alasannya COVID, mungkin nanti tidak ada alasan COVID lagi gitu. Jadi memang kalau kita bilang ini delay, ini hampir 1 tahun delaynya. Oh, memang delay dari Pak? progres ya, seharusnya progres ini udah mau 100%. Nanti untuk pemasangan berarti memang ada penggaliannya. kelalaian Pak ya? Nah, tetapi dengan adanya alasan semalam kan COVID kan banyak pekerjaan dari rumah, WFH ya kan. Jadi itu alasan, mungkin ini ada perpanjangan waktu adendum, minta di Desember ini untuk Desember penggalian ini sudah harus selesai. Ya, nanti baru tinggal sambungan jaringan dari rumah ke rumah, yang SR 11.000 dan nanti yang diambil dari anggaran 10.000 yang diambil dari anggaran APBD Kota Pekanbaru atau DAK. Atau lobby-lobby, mungkin kalau bisa pusat lagi yang bantu, alhamdulillah. Tidak memberatkan finansial APBD Kota Pekanbaru ini, bisa kita arahkan ke bagian pendidikan atau ke bagian-bagian lainnya gitu, kesehatan gitu. Ya, baik. Berarti memang ada nanti akan dibuat
hotline keluhan berarti ya Pak ya. Ada. Dan kemudian ada lembaganya nanti yang mengelola ini begitu. Jadi memang nanti masyarakat juga mendengar ini janji dari acara ini bahwa Desember 2021 seharusnya sudah selesai. Kalau untuk galian harus selesai. Harus selesai Galian, di galian untuk di 4 kecamatan tadi ya. yang Mohon maaf sedikit ya Pak. Yang Desember ini yang harus selesai itu yang Sukajadi kontrak sama sebagian Senaplan. Oh berarti hanya 2 kecamatan tadi, Sukajadi dan Senaplan. Ya. Ini Desember 2021 sudah harus Sudah selesai. harus, karena mereka memang sudah dapat perpanjangan Bu, lebih kurang Oke. 1 tahun. Gitu. Berarti ini kan- Jadi memang tidak ada lagi pemberian dispensasi. Udah ada yang memang tadi sudah ya, harus udah selesai. ada penambahan waktu ya. Ya. Berarti masyarakat bisa mendengarkan kalau sampai 2021 bulan Desember belum juga selesai di Senaplan dan Sukajadi, bisa mengadukan ke PUPR mungkin Pak ya? Ya, tetapi gini Bu, untuk yang 50, kecamatan 50 dan sebagian Senaplan Masih dan sebagian kota itu mulainya baru sekarang gitu. Tahun Jadi sampai 2021. 2023 itu harus selesai gitu. Ya. Nah, jadi memang akan tetap ada, tapi insya Allah untuk kecamatan Sukajadi dan kebetulan di wilayah Bu, insya Allah harus selesai Harus di selesai ya Pak ya? 2023, Ya, ini di akhir tahun ini. Gitu. Komitmen dari legislatif, eksekutif dan tentu saja ke koordinator kita harus gesa. Ya. Wah, ini harus segera. Jadi sedikit tambahan juga tadi kepada adik Sipa tadi yang menyampaikan banyaknya UMKM yang boleh dibilang tutup dari efek ini. Jadi kita dulu pernah memanggil juga kontraktor-kontraktor ini untuk hearing di Komisi 4, kebetulan saya di Komisi 4 mempertanyakan sumbangsih dari pekerjaan ini terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap putaran ekonomi warga setempat. Jadi kami mengharapkan dana-dana CSR yang mereka wajib itu diatur di undang-undang, jadi wajib salurkan kepada masyarakat yang terdampak dari kegiatan mereka. Jadi semalam mereka bilang kami akan usulkan ke soalnya di sini perwakilan semua, jadi tidak ada pengambil kebijakan dan keputusan di sini. Gitu. Berarti kontraktor tadi kan punya dana CSR harus disumbangkan ke UMKM ini, itu ya salah satunya itu ya Pak ya, bisa dilakukan ya. Kalau harapan kita kan sudah seperti itu, tapi Dapat- kan mereka dapat tak bisa membantu ambil kebijakan gitu. juga di level bawah. Nah, jadi masalah setelah selesainya proyek ini mungkin kita berbicara tentang retribusi. Retribusi itu kita harus berbicara harus objektif. Ini bersifat layanan. Jadi kita harus melayani semaksimal mungkin baru kita berbicara angka. Jadi mungkin masyarakat Kota Pekanbaru ini kalau dia merasa puas, dia mungkin tidak Komplain. tidak terlalu pelit untuk mengeluarkan angka-angka kepada pemerintah daerah ini. Nah, kembali seperti sampah. Kalau sampah lancar pengangkutannya, mereka tidak hitung-hitungan ya untuk lancar membayar juga uang pembayaran. kebersihan. Tapi sebaliknya, seandainya terbengkalai, mungkin mereka tidak mau membayar lagi. Gitu. Iya, baik. Sayang sekali Pak, pembicaraan kita sungguh sangat menarik, tapi kita dibatasi waktu dan akhirnya saya minta masing-masing narasumber memberikan closing statement mulai dari PUPR dulu. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan nanti terkait pengelola setelah pekerjaan ini selesai itu dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Nanti yang operasionalnya yang bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharaan itu namanya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengelola Air Limbah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan saya sebagai perwakilan pemerintah kota tidak akan bosan-bosannya memohon kepada masyarakat untuk bersabar dengan kondisi ini, karena yang namanya pembangunan tetap akan memberi dampak baik positif maupun negatif kepada masyarakat. Kalaupun dia dampaknya negatif pasti ada. Harapan kita mudah-mudahan tidak akan terlalu lama dan harapannya nanti ini akan berjalan normal seperti sedia kalanya. Baik, silakan Prof. Saryono. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya selaku masyarakat barangkali Pak ya. Kalau kita lihat perusahaan itu kan perusahaan besar semua tuh Pak. Ya. Jadi level nasional. Mereka punya SOP yang sudah bagus. Ya. Iya. Cuman kan di lapangan itu ada yang keluar dari SOP itu tidak bisa 100%. Ya. Karena setiap daerah punya karakteristik berbeda. Biasanya juga mereka punya mitigasi untuk itu. Problemnya adalah tadi dikatakan walaupun jalan dihambat, saluran jalan tetap ada. Masalahnya adalah orang yang ngaturnya nggak ada kan gitu ya. Itu masalahnya. Nah, siapa yang mengawasi ini? Oke, alhamdulillah Bapak dari anggota dewan akan membuat hotline.
Tapi hotline ini tampung semua jadi catatan, nanti actionnya gimana? Misalnya kalau saya kapok lewat situ itu apa? Saya jalan, nggak ada yang ngatur, dari sana masuk, biasalah orang kita juga gitu kan, cap, bottleneck, macet total, tidak ada yang ngawasin gitu. Tetapi secara tertulis mungkin ada aturan itu gitu. Jadi bagaimana sekali lagi ada SOP, ada menerima keluhan dari masyarakat itu bagus. Yang lebih penting lagi siapa yang mengeksekusi itu semua, sehingga dampak pasti ada, tetapi bisa diminimalisir dan bisa sedikit memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang terdampak tadi. Lewat sana memang ada jalur, ada jalan, ada dikasih rambu-rambu gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada orangnya kan, gitu loh. Jadi semoga hotline-nya berjalan dengan baik Pak, dan itu ada lembaga yang memang dengan cepat menanggapi keluhan itu gitu, sehingga ini bisa sama-sama win-win lah jadinya. Jadi ditunda nggak mungkin karena Pekanbaru perlu itu ya, dengan perkembangannya begitu pesat. Gitu Bu Dewi. Ya. Baik. Selanjutnya silakan Pak Nurul. Baik. Sebenarnya proyek ini suatu keuntungan. Kenapa? Karena proyek ini cuman Kota Pekanbaru merupakan 3 dari salah satu kota yang mendapat bantuan ini. Pekanbaru, Jambi, dan Sulawesi. Jadi kita bersyukur juga dengan adanya proyek ini, insya Allah ke depannya kita berharap kepada masyarakat bersabar dan menunggu kinerja dari pemerintah Kota Pekanbaru ini. Kita lihat kami dari perwakilan rakyat siap mengawasi kinerja dari pemerintah ini dan siap juga mensukseskan dari kegiatan proyek nasional ini. Kenapa? Hutang telah dibuat. Ini kita berupa hutang ini, bukan bantuan, hutang. Jadi cara menyelesaikan hutang ini dengan sistem kerja yang bagus, dari pelayanan yang bagus, mungkin bisa menghasilkan income yang bagus juga nanti ke depannya. Jadi kepada masyarakat Kota Pekanbaru, sekali lagi harapan kami sebagai wakil rakyat, bersabar dan kami tetap menjaga dan mengawasi kinerja pemerintah insya Allah dengan sebaik-baiknya. Baik pemirsa, batang betik tumbuh di laman buah rambutan merah kulitnya. Selesai sudah Ranperda, kita diskusikan, semoga bermanfaat bagi semua. Akhirnya saya Dewi Alizar mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara ini. Terima kasih kepada para narasumber dan juga audiens yang telah hadir dalam acara ini. Dan kita bertemu lagi dengan tema Ranperda berikutnya. Tetap jaga kesehatan, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.